pagi anak-anakku kelas 1B. Bertemu kembali dengan Bu Riani dalam pembelajaran jarak jauh. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 5 April 2021. Kita akan belajar bersama-sama, kamu di rumah, dan kebetulan saat ini guru ada di sekolahan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kita mulai saja. Namun sebelumnya guru akan menanyakan pada kalian semuanya, bagaimana kabarmu pada pagi hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat, bergembira bersama keluarga masing-masing. Baiklah, untuk hari ini kita sudah sampai pada tema 8, namun subtemanya subtema 2, yaitu kemarau. Di Indonesia ini ada 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Misalnya kalau musim kemarau itu biasanya udaranya panas dan jarang ada hujan, sehingga udaranya panas musim kemarau. Kebalikannya musim penghujan. Kalau musim penghujan itu seperti saat-saat ini ya, hampir setiap hari. Apalagi kalau pada bulan-bulan Januari itu hampir setiap hari hujan, sehingga udaranya biasanya dingin karena banyak setiap hari hampir hujan. Ini kita membahas tentang musim kemarau ya anak-anak. Untuk musim kemarau biasanya panas ya anak-anak. Itu agar kita selalu menghemat air. Misalnya menghemat air bersih, itu misalnya kamu kan sering cuci tangan, apalagi saat-saat seperti ini ya, mau masuk rumah makan, mau masuk rumah sendiri pun mesti harus cuci tangan dan cuci kaki pakai sabun yang bersih. Nah itu supaya tetap kita hemat, itu misalnya kan mau cuci tangan, kerannya dibuka, dicuci, tangannya disabun, dibilas lagi. Setelah itu jangan kamu tinggalkan kerannya, langsung ditutup. Kenapa mesti harus ditutup? Supaya airnya tidak terus mengalir. Kalau airnya terus mengalir berarti pemborosan. Itu contoh. Lalu contoh lagi misalnya ingin menyiram bunga atau tanaman di rumah. Itu supaya kita menghemat air, kita memakai air bekas cucian beras misalnya. Beras itu kalau mau dimasak kan mesti dicuci air bersih. Nah air cuciannya itu jangan kamu buang, lalu disiramkan ke tanaman. Itu contoh untuk menghemat air. Di dalam bukumu tema 8 halaman 64 itu ada ya. Kita lihat bersama-sama, kita amati bersama-sama. Amati aturan di rumah Siti untuk menghemat air bersih. Yang gambar pertama, Siti menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian beras, sehingga kita tidak membuang-buang air yang bersih ya. Cucian beras juga bisa dipakai. Maaf anak-anak, sebentar nggak apa-apa nih, kita lanjutkan. Itu untuk menghemat air tadi. Kita menggunakan air bekas cucian beras, ya itu tidak dibuang, lalu disiramkan ke tanaman yang tanaman hias, tanaman di sekitar rumah kita. Yang kedua itu setelah digunakan keran air ditutup dengan rapat. Nutupnya jangan setengah-setengah, harus yang rapat, yang kenceng, sehingga airnya tidak menetes.
karena masih airnya mengalir kan, itu juga pemborosan namanya. Ya, terus yang berikutnya ada gambar menaburkan kompos daun di sekitar tanaman. Kompos akan menyimpan air lebih lama. Kompos itu rabuk ya, rabuk yang terbuat dari daun-daunan yang sudah membusuk. Itu untuk rabuk itu juga bisa menyimpan air ya lebih lama sehingga tanamannya tidak cepat kering. Lalu berikutnya itu gambar mematikan keran saat menyabuni piring. Misalnya kita kan mau mencuci piring, airnya diputar mengalir. Setelah kita menyabuni, kita tutup kembali. Selanjutnya, ya, mematikan keran saat menyabuni piring. Piringnya disabun, lalu dimatikan kerannya biar tidak boros, biar tidak mengalir terus. Nah, setelah nanti disabuni ingin dibilas lagi, kerannya udah baru dibuka, lalu dibilas lagi. Setelah bersih, selesai pun kalau sudah selesai juga kerannya harus dimatikan yang rapat, jangan sampai. Itu anak-anak, itu cara menghemat air bersih. Nah, tugas kamu untuk hari ini, kamu coba lakukan salah satu untuk menghemat air bersih. Misalnya ya, kamu menyiram bunga pakai air cucian beras, difoto. Salah satu saja kalau yang ini. Atau kamu cuci tangan, keran ya, kerannya kalau sudah selesai cuci tangan kan dimatikan. Itu nomor 2 difoto. Salah satu saja, ini juga boleh. Yang ketiga, menaburkan kompos daun di sekitar tanaman. Kompos tadi daun-daunnya yang sudah daun-daun pupuk, itu daun-daun yang sudah membusuk itu loh anak-anak, itu kan pupuk kompos namanya. Itu ditaburkan untuk menyimpan air lebih lama, jadi nggak cepat kering ya tanahnya. Terus yang kelima, mematikan keran saat menyabuni piring. Itu kamu mencuci piring selesai, ditutup kerannya, itu foto. Salah satu saja. Ingat tugas hari ini menghemat air bersih. Bagaimana cara menghemat air bersih, dan kamu foto salah satu saja dikirim ke buku. Demikian anak-anak tugas untuk hari ini, hari Senin tanggal 5 April 2021. Selamat menjalankan tugas dari Bu Guru. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan selalu bergembira dan berbahagia bersama keluarga masing-masing. Terima kasih.